Hari ini kami nyatakan kami dari Forum Ulama Mubalik Sumatera Barat menyatakan kami hijrah dari dahulunya mendukung Anies Mohaimin ke Bapak Prabowo Gibran. Forum Ulama Mubalik Sumatera Barat mendeklarasikan diri mereka berpindah dukungan dari Amin kepada Prabowo Gibran. Pertanyaan saya, Pak, sejak kapan bapak-bapak itu mendukung Amin? Sejak kapan? Bukankah bapak-bapak dari awalnya mendukung Prabowo Gibran juga? Kami bersaksi bahwa orang-orang yang berada di atas panggung tadi, tidak sedikit pun kami melihat mereka itu adalah ulama yang menyampaikan Al-Quran dan hadis, baik itu di Kota Padang maupun Sumatera Barat. Tidak sedikit pun. Kalau mau balik mungkin, tapi ulama tidak. Lalu baik ulama ataupun mau balik, sesuaikah mereka menyampaikan berita kebohongan? Mereka yang awalnya mengatakan mendukungkan Amin, lalu kemudian mendukung Prabowo Gibran, karena mereka dari awal hanya mendukung Prabowo Gibran. Ulamakah yang suka berbohong? Apakah ulamakah yang suka merekayasa itu? Posisi orang Minang itu sudah jelas, posisi orang Sumatera Barat itu sudah jelas. Minang itu kuat secara agama, kuat secara adat. Adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, terbujur lalu terbelintang patah. Di dalam menentukan pemimpin, orang Minang itu berpegang teguh kepada agama dan adat. Mana pegangannya pada agama? Dalam menentukan pemimpin itu, dia menyandarkan kepada sifat kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang sidik, benar dalam perkataannya. Yang kedua adalah orang yang amanah di dalam tugasnya. Yang ketiga adalah orang yang tablik, skill komunikasinya. Yang keempat adalah orang yang cerdas. Coba bandingkan di antara tiga tadi, mana yang mendekati ke situ. Itulah pilihan orang Minang. Lalu secara adat, mereka memilih pemimpin itu atas tiga dasar. Yang pertama ketokohannya, yang dinamakan tokoh. Yang kedua adalah takah. Takah itu sesuai atau tidak, layak atau tidak tampangnya sebagai pemimpin, cocok tidak dia. Yang ketiga baru tagih. Apa yang dikatakan tagih? Tagih itu sehat secara fisik dan sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Lihat ketiga paslon tadi, mana yang mendekati itu, itulah pilihan orang Minang. Jadi jangan mengatakan ulama Sumatera Barat. Sejak kapan Bapak memilih Amin? Sejak kapan? Ingin tahu mana yang ulama sebenarnya, kepada siapa mereka berpihak? Silakan analisa sendiri kepada siapa ulama Sumatera Barat yang sebenarnya berpihak. Ini videonya. Dari hasil ijtima ulama tanggal 18 November 2023, pilihan ulama Islam pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke jatuh kepada Amin nomor 1. Dan saya mengajak terutama masyarakat Minangkabau yang mengaku punya kearifan, yang mengaku pandai melihat yang tersirat, bahkan mampu membaca yang tersurat. Bukan hanya yang tersurat saja. Cobalah tanya diri. Tapuk dado, tanya selera. Bagaimana kondisi kita sebenarnya saat ini? Tidakkah kita khawatir dengan keadaan seperti ini? Aturan-aturan diterabas, orang berbicara seenaknya saja, merendahkan harga diri orang hanya dengan uang. Saudara memilih saya beri ini. Ini negara memberi tapi menumpang kepentingan saya dengan berbagai macam sogok dan sebagainya. Kemudian ada ancam-ancaman, kalau tidak terpilih saya akan begini dan macam. Itu semua kalimat-kalimat tidak beretika, tidak bermoral dan tidak berakhlak, merendahkan harkat dan martabat kita sebagai insan yang telah diberikan tiga alat utama tadi. Jadi kalau ada orang yang bicara begitu, jangan lagi dipandang dia sebagai orang yang patut untuk wakilkanlah kami, untuk dititipkan kepadanya amanah. Saya ingatkan kepada seluruh ulama untuk bergerak mengingatkan umat jangan kehilangan tiga fungsi tadi. Mata pakai supaya terlihat apa yang hak dan batil.
Kemudian yang kedua, telinga pakai dengarkan berbagai informasi dan saring mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang paling utama adalah pergunakan nalar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bias cahaya yang ada di dalam kalbu kita yang terus kita katakan kita muslim, kita mukmin. Tetapi ketika dihadapkan dalam perkara kepemimpinan, kita campakkan iman kita. Benarkah itu? Karena itu wahai kaum muslimin, melalui mimbar ini, ukuran utama seseorang patut untuk diberikan amanah adalah ketakutannya kepada Allah.